pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Cape Town, berita seputar Kepulauan Buton. Untuk bisa ahli pengetahuan sekaligus memberikan motivasi agar kemandirian yang nantinya akan memicu kreativitas itu muncul dari anak kita, dari siswa kita. Terkait dengan pembangunan ini, kami berharap masyarakat bisa memanfaatkan sedemikian rupa sesuai dengan peruntukannya. Dan hari ini terus terang saja, sampai dengan hari ini belum ada tempat khusus untuk bisa memasarkan hasil. Selamat pagi dari kawasan Puncak Bukit Wolio Indah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dalam Warta Cape Town. Kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Bau-Bau kembangkan industri kreatif lewat pelatihan handicraft. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bau-Bau membangun showroom atau ruang promosi rumput laut di Kelurahan Palabusa. Inilah Warta Cape Town pagi ini selengkapnya Kamis 21 September 2023 bersama saya Laode Muhammad Syahribul. Saudara, kita ke berita yang pertama. Pemerintah Kota Bau-Bau kembangkan industri kreatif lewat pelatihan handicraft. Selengkapnya kita ikuti laporan reporter Hairul Mulku. Untuk bisa ahli pengetahuan sekaligus memberikan motivasi agar kemandirian yang nantinya akan memicu kreativitas itu muncul dari anak kita, dari siswa kita. Potongan kecil kain sisa dari jahitan atau biasa disebut kain perca selalu menjadi limbah dan terbuang begitu saja. Namun ternyata di tangan para pelaku industri kreatif seperti di Pulau Jawa, kain perca ini mampu diubah menjadi produk yang bernilai tinggi. Hal ini pun kemudian coba diadopsi oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Diskop UKM Kota Bau-Bau dengan menggelar pelatihan keterampilan membuat handicraft dengan memanfaatkan limbah kain perca yang digelar pada Rabu pagi. Wali Kota Bau-Bau Laode Ahmad Monianse menyebutkan potensi industri kreatif di Kota Bau-Bau sangat besar, namun sayangnya selama ini belum begitu dikelola dengan baik. Padahal industri kreatif khususnya di bidang kriya dan fashion dapat menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan para pengrajin. Dan saya sekali lagi memberikan apresiasi karena Dinas Koperasi dengan tupoksinya mencoba untuk membangkitkan semangat kreativitas anak negeri ini dengan mengundang ahli-ahli untuk bisa ahli pengetahuan sekaligus memberikan motivasi agar kemandirian yang nantinya akan memicu kreativitas itu muncul dari anak kita, dari siswa kita, dari para pekerja kita. Sehingga di kesempatan juga ini saya ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada Ibu yang hadir dari Surabaya. Sementara itu, Kepala Diskop UKM Kota Bau-Bau Aliman menyebutkan keterampilan membuat handicraft dengan memanfaatkan limbah kain perca ini selain lebih ramah lingkungan juga dapat menghasilkan produk kerajinan yang bernilai tinggi. Kita juga akan berusaha membantu mereka, salah satunya kita ikut sertakan dalam pameran yang katakanlah pameran Harwana Bau-Bau. Sekarang kita sudah mulai membuka gerai tutup. Kemudian banyaklah pasti saja. Jadi intinya juga pemerintah juga harus membantu dalam hal memperkenalkan mereka kepada pasar. Karena kalau hanya melatih itu juga bisa jadi tidak akan bernilai ekonomis untuk masyarakat. Beberapa produk dari limbah kain perca ini dapat dibuat dalam bentuk gelang, gantungan kunci, dan sejumlah aksesoris lainnya. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Kita ke berita selanjutnya. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bau-Bau membangun showroom atau ruang promosi rumput laut di Kelurahan Palabusa. Selengkapnya kita ikuti laporan reporter Afriansyah. Terkait dengan pembangunan ini, kami berharap masyarakat bisa memanfaatkan. Pemerintah Kota Bau-Bau melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disperdagrin membangun showroom atau ruang promosi rumput laut di Kelurahan Palabusa.
Kepala Disperdagrin Bau-Bau Laude Ali Hasan mengatakan tujuan pembangunan showroom tersebut untuk menampung, memproduksi dan sebagai ruang promosi hasil rumput laut sehingga pemasarannya lebih mudah dan lebih menguntungkan petani. Dikatakan Ali, ruang promosi rumput laut dibangun di lahan seluas 36 kali 18 meter persegi. Pembangunan showroom tersebut ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Munianseh belum lama ini. Terkait dengan pembangunan ini, kami berharap masyarakat bisa memanfaatkan sedemikian rupa sesuai dengan peruntukannya. Karena hari ini terus terang saja sampai dengan hari ini belum ada tempat khusus untuk bisa memasarkan hasil produksi yang sudah dihasilkan masyarakat. Mantan Kepala Bagian Kabak Ekonomi Setda Bau-Bau ini mengatakan total biaya pembangunan fisik ruang promosi yang dilengkapi mesin dan alat produksi rumput laut kurang lebih sebesar 3,5 miliar rupiah bersumber dari dana alokasi khusus DAK yang pekerjaannya ditarget rampung tahun ini. Dikatakan Ali, showroom tersebut dilengkapi mesin dan alat produksi karena selama ini petani menjual rumput laut dalam bentuk gelondongan. Berdasarkan data Disperdagrin Bau-Bau, rumput laut yang dijual dalam bentuk gelondongan melalui pelabuhan Bau-Bau mencapai sekitar 1.500 ton per tahun. Karena itu, pihaknya tengah melatih sebanyak 10 kelompok tani agar bisa memproduksi berbagai produk jadi dari bahan baku rumput laut, sehingga kesejahteraan petani bisa lebih meningkat. Yang kita harapkan dari biasanya dijual gelondongan, yang kita harapkan ya jangan hanya gelondongan saya dijual, tapi bisa dibuat dalam bentuk jadi, seperti es krim mungkin yang bisa kita ini, kemudian stik rumput laut, dengan berbagai macam varian yang lainnya yang bisa diproduksi dan bisa dijual. Ali juga berharap keberadaan showroom rumput laut di Kelurahan Palabusa dapat menopang kemajuan destinasi wisata Batu Sori yang ada di kelurahan tersebut. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita ke berita selanjutnya. Polres Bau-Bau bekuk 3 tersangka kasus pencurian tas di sebuah mobil pick-up yang sempat viral di media sosial. Selengkapnya mengenal tersebut, kita ikuti laporan reporter Waode Nurliani. Polsek Wolio Polres Bau-Bau akhirnya berhasil meringkus 3 pelaku pencurian tas berisi uang tunai di sebuah mobil pick-up di Jalan Hera Kartini, persis di depan Toko Bandung, Kota Bau-Bau akhir Agustus lalu. Ketiganya merupakan warga Kabupaten Maluku Tengah, masing-masing inisial MO 23 tahun, WH 43 tahun, dan MKN 34 tahun. Para tersangka sebelumnya tinggal di Pulau Makassar, Kota Bau-Bau di kediaman keluarga MO selama beberapa waktu karena hendak menghadiri hajatan keluarga yang berada di Lombe, Kabupaten Buton Tengah. Hasil kriminalnya berhasil membawa kabur uang tunai sebesar 10 juta rupiah. Hasil curian pun dibagi 3. Video maling tas tersebut sempat viral di media sosial karena terekam CCTV sehingga membuat para tersangka ketar-ketir dan melarikan diri ke kota Kendari. Beruntung Resmob dan Buser 77 Polres Bau-Bau berhasil meringkus ketiga tersangka pada 13 September malam di Kecamatan Kendari Barat setelah beberapa hari buron dari kejaran kepolisian setempat. Kapolsek Wolio Ibtu Muslimin mengungkapkan ketiganya nekat mencuri lantaran terdesak ekonomi karena ingin menghadiri hajatan di Kabupaten Buton Tengah. Jadi mereka melihat bahwa seorang ibu-ibu itu menyimpang. Jadi pada saat dia mau melintas melihat ada ibu yang menyimpang tas di depan, kemudian pintu mobilnya tidak dikunci, sehingga peluang itu langsung dilakukan. Awalnya di dalam CCTV itu kan dia intip dulu baru dia buka, baru dieksekusi. Lanjut Ibtu Muslimin, setelah diinterogasi polisi ternyata 1 dari 3 tersangka yakni MO merupakan residivis kasus senjata tajam atau sajam. Saat melancarkan aksinya pukul 9 pagi, ketiganya menggunakan motor sewa, MO dan WH berboncengan, sedangkan MKN pengendara tunggal. Setelah mendapatkan sasaran sebuah mobil pick-up dengan tas tak bertuan, karena pemiliknya sedang berbelanja barang, ketiganya mengatur strategi. MO bertugas mengambil tas, WH menunggu di atas motor sembari memastikan situasi
aman terkendali, begitupun dengan tersangka MKN. Uang curian pun dibagi 3, masing-masing mendapatkan 3 juta rupiah, sedangkan sisanya 1,1 juta digunakan untuk membayar motor rental. Atas perbuatan melanggar hukum, ketiganya disanksi pidana sesuai dengan pasal 363 ayat 4 dengan ancaman paling lama 5 tahun kurungan penjara. Wadin Nurliani, reporter dari Bau-Bau, melaporkan. Kita ke berita yang terakhir. Data Dinas Perdagangan dan Perindustrian di Sperdagin Kota Bau-Bau, harga 3 jenis beras premium mengalami lonjakan. Amatan Dinas Perdagangan di 3 pasar yang berbeda pekan ke-4 September 2023. Harga beras 788 dan merek anak beruang mengalami kenaikan 1,4%. Sedangkan beras merek Sulawesi juga naik 3,2%. Harga beras merek 788 dan anak beruang semula Rp13.800 per kilogram, kini naik Rp14.000 per kilogram. Sedangkan beras karing-karing awalnya Rp12.600 per kilogram, naik menjadi Rp13.000 per kilogram. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Perdagin Kota Bau-Bau Laode Ali Hasan berdasarkan keterangan rilisnya mengungkapkan penyebab naiknya beras karena pihak distributor turut menaikkan harga berasnya suplai dari Sulawesi Selatan. Berbeda dengan bawang putih dan aneka cabai mulai turun harga. Bawang putih per kilogram dari Rp45.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Cabai keriting pun demikian. Awalnya dijual dengan harga Rp45.000 menjadi Rp40.000 per kilogram dan cabai rawit menjadi Rp50.000 per kilogram dari harga awal Rp60.000 per kilogram. Selain ketersediaan di pasar melimpah, ketiga jenis sayuran tersebut karena distribusi menurunkan harga khususnya bawang putih. Sementara itu kebutuhan lainnya harga masih tetap seperti beras karing-karing dijual dengan harga Rp12.000 per kilogram, beras medium Rp10.500 per kilogram, gula pasir Rp15.000 per kilogram, minyak goreng kemasan 1 liter merek minyak kita Rp16.000 per kilogram, telur ayam ras mulai Rp58.000 hingga Rp64.000 untuk ukuran jumbo, dan daging sapi Rp150.000 per kilogram, serta ayam potong jumbo Rp65.000 per kilogram. Demikian penyampaian Warta Kepton pagi hari ini, dan sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Bau-Bau kembangkan industri kreatif lewat pelatihan handicraft. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bau-Bau membangun showroom atau ruang promosi rumput laut di Kelurahan Palabusa. Kami harap Anda tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia Bau-Bau, untuk mengikuti program kami selanjutnya. Saya Laude Muhammad Syaribul mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.